Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggal. Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan masuk di dalam renungan Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah di pagi hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh dikuatkan agar kami boleh memasuki minggu ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, urapi kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, begitu pula jemaat-jemaat, saudara-saudara yang ada di rumah boleh mengikuti acara ini. Urapan Tuhan selalu ada menyertai kita semua. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa kami ini. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Renungan saya pada pagi hari ini saya beri judul Tetap Kuat di Dalam Tuhan. Dan firman Tuhan yang melandasi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya akan ulangi sekali lagi. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan merupakan sesuatu hal yang mudah dilakukan ketika kita semua berada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Hampir semua kebutuhan kita tercukupi, dan apapun yang kita inginkan dapat dicapai dengan mudah. Tetapi akan berbeda halnya jika kita sedang berada di dalam kesulitan. Bukan hal yang mudah bagi seseorang, bagi kita untuk dapat lagi berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika dia melihat bahwa masalah yang dihadapinya sudah sangatlah berat dan sangat sulit untuk diatasi. Keadaan ekonomi yang tidak kunjung baik, kondisi pekerjaan yang tidak seperti yang diharapkan, usaha juga tidak berjalan dengan baik, bahkan keluarga nampaknya sudah tidak harmonis, dan anak-anak seringkali memberontak dengan masalah mereka sendiri. Dan masih ada segudang masalah yang dapat membuat umat Tuhan menjadi setengah percaya kepada Tuhan. Secara manusia mungkin kita gentar menghadapi kehidupan ini karena begitu banyak masalah yang kita hadapi, dan bahkan sangat menekan kehidupan kita. Sampai kita sering kali berteriak, Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita semua lakukan agar kita mendapat kekuatan daripada Tuhan Yesus. Hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memperoleh kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah tetap percaya dan hidup di dalam Tuhan.
Tetaplah berharap kepada Tuhan, jangan tergoda dengan berbagai jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena ini justru akan menarik kita semakin jauh dari Tuhan. Ketika kita berada di luar lingkaran perlindungan Tuhan, maka segala berkat-berkat-Nya juga akan tertahan bagi kita. Oleh karena itu, berlindung dan percaya kepada Tuhan, agar kita tetap dapat menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, umat-Nya yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Dunia boleh berkata sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluar bagi setiap masalah kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Itu terambil di dalam Lukas 1 ayat 37 atau di dalam Markus 9 ayat yang ke-23. Tanpa firman Tuhan, kita akan menjadi lemah. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita semua. Bukan dari roti saja manusia hidup, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Ingatlah, bersaat teduhlah setiap hari bersama Tuhan lewat firman-Nya, karena itu yang akan memberi kekuatan bagi kita sekalian. Tetaplah percaya, karena mujizat masih ada. Yang kedua adalah kita menjaga hati kita. Orang yang takut akan merasa lemah, dan orang itu juga akan merasa pesimis karena suasana hatinya. Karena dari dalam hati kita akan memancar kehidupan. Oleh sebab itu, jagalah dan uruslah hati saudara, dan minta supaya Tuhan selalu memperbarui hati kita semua. Dan saya percaya kekuatan daripada Tuhan pasti akan merubah suasana hati kita, bahkan menjaga hati kita, agar kita boleh mengerti kita tidak bisa menjadi lemah dan kita tidak berpikiran yang pesimis. Dan yang ketiga adalah biarlah kita hidup di dalam puji-pujian. Allah bertahta di setiap pujian umat-Nya. Pada saat saudara memuji Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi kuat karena kuasa Allah melawat kita. Melalui pujian dan penyembahan, nama Tuhan ditinggikan, sebab Dia hadir di dalam setiap puji-pujian umat-Nya. Dengan pujian penyembahan, kita mengundang hadirat Allah yang penuh kuasa itu untuk melawat dan memulihkan keadaan kita sekalian. Bila kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti akan mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Dan yang keempat, tetap lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Seringkali umat Tuhan menyerah di saat-saat yang justru menuntut kita untuk dapat melakukan yang terbaik. Ada waktu di mana Tuhan ingin melihat ketekunan kita, ketekunan saudara dan saya. Ketika kita tetap melakukan yang terbaik, justru di saat kita dalam kondisi tertekan, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sekalian. Dia akan memberi kita kekuatan baru. Dia akan menyertai setiap langkah kita dan memberikan kepada kita kemenangan. Jangan menyerah di saat kita harus tetap berjuang. Ingat kisah bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Mereka melihat bahwa bangsa yang menduduki tanah itu memiliki perawakan yang besar dan sangat tinggi-tinggi seperti raksasa.
Mereka merasa kecil bagaikan seekor belalang. Di dalam Bilangan 13 ayat 33 itu tertulis, bangsa Israel yang ketakutan melihat musuhnya dan berkata, tidak mungkin mereka dapat memasuki tanah tersebut. Sama sekali mereka tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yosua, dua orang ini yang tetap percaya bahwa mereka dapat memasuki dan merebut tanah perjanjian tersebut. Mereka tidak menyerah di saat segala sesuatu menjadi tidak mungkin. Dan Tuhan benar-benar memberikan hadiah atas kegigihan mereka. Dari angkatan mereka, hanya mereka berdua yang berhasil memasuki tanah perjanjian. Apapun yang menjadi masalah dan kesulitan yang kita alami saat ini, jangan pernah takut dan jangan pernah membuat kita mundur. Tetap lakukan apa yang terbaik dan minta hikmat dari Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap lakukan yang terbaik, maka Dia akan menuntun jalan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan Tuhan yang sudah kami dengar di hari Minggu ini. Biarlah itu menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melewati hari-hari sepanjang minggu ke depan yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Kami bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden beserta menterinya. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan terus ada menyertai mereka, sehingga mereka boleh memimpin, membawa bangsa ini menuju yang lebih baik lagi. Damai sukacita menyertai kami semua. Kami juga bawa di dalam doa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam tugas pelayanan mereka untuk memberitakan kabar sukacita dan Injil kebenaran. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada menyertai mereka. Bahkan Tuhan sendiri yang mencukupkan seluruh keperluan mereka di dalam tugas pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bawa di dalam doa untuk seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Biarlah di dalam menjalani kehidupan ini mereka terus boleh jalani dengan sukacita yang daripada Tuhan, karena mereka percaya ada tangan Tuhan yang selalu ada menyertai mereka, menuntun mereka, bahkan mengarahkan kehidupan mereka. Roh Kudus memampukan mereka untuk hidup kudus, hidup benar, dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua dan tutup bungkus kami dengan darah Kristus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.